Di segmen sebelumnya, Bang Andi pengen tahu nih cara transaksi dengan menggunakan cashless. Kalkulator. Cashless. Bukan ya, cashless. Apa Cashless itu namanya yang tadi itu. Nah, dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita undang founder dan CEO Cashless, Teddy Setiawan. Halo Mas Teddy. Badin, terima kasih sudah mau datang. Kalkulator bisa buat transaksi. Aduh, gimana nih Mas Teddy? Bang Andi dan para mentor nggak percaya dengan, belum percaya dengan cashless. Iya, Nah, dengan alat ini kita bingung ini masa kalkulator bisa untuk transaksi ini. nah, biar percaya kita saksikan dulu yuk sequence dari cashless berikut ini. Menyediakan alternatif cara bayar non-tunai bagi usaha kecil menengah perlu dilakukan karena dinilai lebih mudah dan aman. Inilah solusi yang ditawarkan Cashless, sebuah pembayaran kartu debit dan kredit dengan menggunakan sistem mobile point of sale. Cara kerjanya yaitu dengan menghubungkan sebuah mesin kecil yang memiliki fungsi seperti mesin electronic data capture atau EDC dengan aplikasi smartphone. Kita coba adopted untuk cara bayar ini ternyata memang sangat menolong ya, sangat membantu dalam artian semua transaksi itu udah nggak ada non tunai, kita gampang banget kontrolnya, ngelihat transaksinya dari segi bayarnya. Untuk kasir pun sangat mudah gitu, jadi nggak lagi ngitung-ngitung uang, harus kembalian, setiap hari harus tukar uang kecil gitu, kita harus stok gitu, itu sulit banget ya. Dan untuk UKM seperti kita ini sangat betul-betul membantu. Adalah Teddy Setiawanti, penggagas dari sebuah perusahaan pengembang payment solution PT Cashless Worldwide Indonesia. Sistem payment solution ini dikembangkan sejak 2015 dan telah digunakan oleh 1.500 pemilik usaha. Melalui Cashless, UMKM mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan solusi pembayaran digital yang lebih terjangkau dan inovatif. Para pelaku usaha ini dapat memonitor seluruh transaksi penjualan secara real time. Cashless, accept payment anywhere, anyway. Sampai muncul gagasan untuk bikin kalkulator ajaib ini. Ini apa sih sebenarnya persisnya? Sebenarnya ini adalah alat untuk membantu merchant ya untuk menerima pembayaran non tunai. Kalau kita tahu di Indonesia ini kan lebih banyak pembayaran itu bank udah mengeluarkan kartu kredit, kartu debit. Tapi permasalahannya adalah ketika kartu kredit dan kartu debit itu kita ada, mungkin permasalahannya adalah di mana tempat kita bisa pakai. Kalau sekarang mungkin kalau di Jakarta lumayan banyak ya tempat untuk bisa dipakai. Tapi misalnya keluar dari mall atau hotel gitu udah agak susah tuh biasanya kita untuk bisa pakai. Sedangkan masih banyak dari kebutuhan kita sebenarnya adalah di luar dari mall atau hotel itu sendiri gitu ya. Jadinya berdasarkan itu kita lihat bahwa ada satu opportunity di mana kita bisa membantu usaha-usaha yang di luar daripada kita ngomongin modern market ya, untuk bisa menerima pembayaran non tunai tersebut gitu ya. Idenya sendiri juga sebenarnya datang dari di luar negeri udah banyak seperti ini. Seperti layaknya di Amerika ada yang namanya Square. Di Eropa ada yang namanya iSettle. Nah, mereka itu sebenarnya adalah pionir-pionir untuk penerimaan pembayaran non tunai gitu ya. Dan kita di Indonesia kita punya gagasan seperti ini, kita bicara dengan bank yang akan sponsorin kita dan mereka juga tertarik, makanya kita mulai merintis usaha rintisan ini. Mungkin kalau simpelnya tuh kayak sekarang ini UKM itu susah kalau mau dapetin edisi, mesin edisi ya. Betul. Mereka mesti ada waiting list, kemudian harus ada minimum transaksi gitu kan. Betul. Tapi kalau UMKM yang mungkin penjualannya baru cuman nggak tahu deh 10 juta, 15 juta mungkin akan nggak di-approve gitu loh minta edisi. Nah, mungkin ini jadi solusinya kan. Betul. Terus kalau saya UKM nih, ya, terus saya pengen pakai cashless-nya tadi ke website. Terus sign in gitu kan. Terus nanti dapat ini dikirim. Terus saya udah bisa mulai pakai kepada usaha saya. Betul. Lalu pelanggan menggunakan kartu kredit atau debit gitu, dua-duanya bisa. Cost transaction cost itu si UKM bayar ke bank langsung atau ke cashless? Jadi sebenarnya
transaction fee itu memang kan ada untuk setiap processing ya. Baik itu kalau kita EDC juga biasanya ada. Nah, itu dipotong sebenarnya langsung dari pencairan besoknya. Jadi ada fee yang kita potong dari cashless yang dari potong. Cashless, yeah. Artinya that's your business model, Yes, berarti kan. yes, Artinya ada dari transaction fee, transaction fee. clients atau merchants cashless nggak ada hubungan sama bank ya, artinya. Jadi banknya kita yang handle. Jadi kita take care the cost of bank handling juga kita yang handle. Jadi cashless di bawah. Jadi cashless ini untuk rate MDR rate-nya ya. Yeah. Itu di bawah yang biasa edisi apa? Di atas, apa lebih mahal? atau Kita lebih kompetitif. Jadi kalau misalnya kita lihat kalau bank itu kan punya pricing strategy untuk yang merchant besar biasanya dia lebih murah, merchant kecil dia biasanya lebih mahal, gitu kan. Jadi kita coba untuk mengekualisasi ini nih. Jadi kita memang mungkin lebih mahal dibandingkan merchant besar, tapi lebih murah dibandingkan merchant kecil. Subsidi silang gitu ya, di average ya. Ini dikasih atau beli? Saat ini sih kita masih skemanya beli, Pak. Jadi mereka itu UKM juga harus beli. Ya kita udah tersedia di marketplace juga. Kalau misalnya kita di setiap marketplace tinggal cari nama kita dan udah bisa langsung pesan dan bisa cicilan juga 12 bulan 0% dan lain-lain. Berapa harga range-nya? Saat ini yang harga retail kita 1,7 juta. 1,7 juta. Mas tadi mau lihat dong praktek penggunaannya seperti apa sih kalau pakai Termasuk di cashless? aplikasi ini, jadi bisa langsung ya. Jadi ini kalau kita bilangnya adalah simple point of sale gitu ya. Jadi kita bisa men-charge misalnya let's say mau charge Rp2.000. Rp2.000. Di sini kita bisa tulis deskripsinya misalnya ini untuk beli teh. Dan kalau misalnya ada receipt manual misalnya juga bisa difoto di sini. Loh itu sepatu harganya 2.000 itu. Nah, kemudian di sini ada metode payment ya. Jadi cashless sendiri juga sebenarnya bukan hanya bisa menerima M-Pos payment ya berbasis kartu. Kita juga udah bisa menerima pembayaran QR. Jadi QR dari Mastercard, Visa maupun Pay by QR dan nanti ke depannya Telkomsel T-Cash dan lain-lain kita bisa terima juga di sini. Jadi tunai juga bisa tunai juga kita bisa record. Jadi nanti ini akan tertabulasi semuanya di dalam back office kami. Bisa kelihatan setiap hari untuk merekonsiliasi semua transaksi yang terjadi. Untuk kartu kredit misalnya, di sini juga ada pilihan mau PIN atau tanda tangan karena diharuskan oleh Bank Indonesia. Saya di sini pakai tanda tangan. Kalau tanda tangan di mana? Nanti tanda tangannya di tablet. Oh, di tabel. Dia akan melakukan processing ke bank. Jadi di belakang ini sebenarnya adalah message masuk ke bank dan ke Visa dan lain-lain. Banyak yang terjadi. Nah, udah di approve. Jadi saya tinggal tanda tangan di sini. Dan ini bukti transaksinya. Dan bisa saya kirim lewat email atau SMS. Ini bedanya. Karena kalau biasa kita di EDC kan di print ya, print out. Tapi kalau di sini saya bisa masukin ke alamat email. Jadi berupa soft copy. Go green ya? Betul. Nggak cuma go green, tapi efisien. Tapi efisien juga betul. Nggak usah beli kertas. Nah ini juga kita bisa save untuk transaksi berikutnya. Jadi next time kalau ketemu lagi sama si merchant tersebut nggak usah lagi masukin email dan nomor telepon. Oke. Baik. Jadi ke depan apalagi yang mau dikembangkan dari cashless ini? Kami sih akan terus berinovasi untuk dari sisi merchant solutionnya ya. Jadi misalnya merchantnya perlu, saya perlu ini nih POS, saya perlu loyalty system, saya perlu pinjaman, saya perlu apa. Jadi kita akan terus berinovasi, nggak cuma dari sisi pembayaran, tapi juga kita mendengar apa yang UMKM ini perlukan dari sisi memanage bisnisnya mereka gitu ya. Karena kita yakin bahwa dengan adanya si mobile phone ini adalah game changer untuk si UMKM ini bisa lebih efisien mengelola bisnisnya, bisa lebih berkembang lagi. Ini kan kalau kita bisa bilang kan ini solusi terhadap payment ya. Tapi kan you are a technology company kan. Mungkin kalau saya ngelihat untuk UMKM di Indonesia 1,7 juta itu mungkin
ya bisa relatif ya, bisa murah, bisa mahal gitu. Tapi kalau ini pengen benar-benar menjangkau seluruh UMKM yang ada di Indonesia, mungkin yang I'm sure you already aware gitu ya, bahwa tugasnya founder dan CEO adalah mencari funding, raise funding, dan sebenarnya seharusnya ini kayak EDC gitu ya, dibagi, kalau perlu tuh dibagiin gratis gitu ke depannya. Mungkin itu yang akan, kalau itu bisa dilakukan, fase 1 ke depannya nggak lagi jual 1,7 tapi duit investor sebar jadi ada, sekarang ini udah dipakai di 1.000 UKM ya? Lebih di 1.200. Di 1.200. Bisa nah, gak sih harapannya mungkin, kan sampai 1 juta atau 2 juta UKM. Benar ya? Pasti. Tapi on Billy's note gitu ya, sebenarnya cost itu tadi Bill yang 1,7 sebenarnya bisa kan dibebankan di biaya transaksi kali, the first year kali ya. Jadi kayak di-install gitu sama si UKM itu sendiri, sehingga dia nggak harus bayar di depan. Begitu udah lunas 1,7-nya, gitu, balik ke prosentase itu. Nggak tahu, mungkin itu ide yang lebih affordable kan. Jadi. Cuman sekarang dana untuk punya ininya, nyebar ininya gitu. Betul. It's very interesting sih. Jadi kita sebenarnya di dalam internal tim kita sendiri juga kita lagi coba untuk think of a way gimana caranya supaya beban ini tidak kita bebankan langsung kepada si UMKM, gitu ya. Dengan kita mungkin jalin kerjasama dengan bank atau apa untuk mereka bisa membantu pembiayaan ini juga, gitu ya. We as a technology company sebenarnya juga tugas kami yang paling pertama adalah gimana cara deliver this new technology yang blemishless, jadi nggak ada cacat dan lain-lain, dan uang ditransfer pada waktunya dan lain-lain. That's our mission. Baik. Peluangnya saya lihat besar sekali ya, karena kalau kita lihat terutama misalnya bank-bank BUMN ya, Kementerian Koperasi, pembinaan pada UKM-UKM, itu kalau mereka mau bantu UKM ya tinggal bagi ini, kemudian itu menjadi peluang transaksinya semakin meningkat. Pengen jadi investor nih kayak ini. Dan mungkin kali sekalian mikir-mikir kan, PR gitu, karena kita kan melayani ibu-ibu udah bukan UKM kali, udah micro dan nano size gitu ya, yang mungkin kebanyakan non-bank, unbankable gitu mereka. Gimana caranya ini mungkin dikawinin sama itu uang lewat ponsel gitu kali ya, supaya akses juga buat yang punya warung, dianya sendiri unbank. Yang belanja ya unbank juga, nggak sama-sama nggak punya rekening. Kalau udah credit card, udah debit card mah itu udah bankable. Artinya mereka nggak di dasar piramida. Nah itu yang jutaan micro, nano, KM itu sebenarnya ada di sini. Dan itu yang tulang punggung dari ke ekonomi Indonesia, di mana mereka kadang-kadang punya rekening di bank, tapi nggak dipakai dan nggak percaya gitu. Dan kadang-kadang ke banknya susah gitu, jadi ada ongkos lagi. Jadi makanya kalau kayak uang ponsel gitu nggak tahu kalau bisa masuk ke sistem ini gitu ya, sehingga reaching the unbanked. Nah itu juga gede banget marketnya di bawah situ. Oke. That's very interesting. Dan kita lihat juga memang arahnya akan ke sana ya. Tapi kita mesti layer by layer sekarang. Kita lihat bahwa sekarang ini yang non-tunai, makanya Bank Indonesia juga kan ada gerakan nasional non-tunai gitu ya. Even ini agenda nasional juga gitu, supaya bisa mengedukasi masyarakat untuk supaya sedikit meninggalkan cash gitu ya. Jadi mungkin layer by layer, mungkin dari sekarang di atas udah banyak nih opsinya. Sekarang yang tengah dulu deh kita coba solve. Nanti setelah itu di bawah, dan kita udah siapin nih caranya. Malah udah nggak pakai ini lagi, udah nggak pakai si reader ini lagi, karena mungkin reader itu relevannya adalah untuk orang-orang yang udah bankable, gitu loh. Yang ke bawahnya lagi nanti kita udah siapin nih untuk QR. Kita bisa ngomong, bisa tukeran. Oke, perbincangan ini menarik. Tapi sayang kita setelah sampai di penghujung acara nih, Teddy terima kasih banyak, sukses untuk Cashless, semoga bisa makin lebih banyak lagi UKM bahkan micro nano yang bisa terjangkau oleh Cashless ya. Dan sebagai penutup saya mau mengundang teman-teman Big Circle yang ada di studio untuk yuk kita berkumpul ke tengah, kita membuat sebuah lingkaran. Tidak terasa 60 menit sudah kami menemani Anda, teman-teman Big Circle. Semoga apa yang kami sajikan kepada Anda hari ini bisa bermanfaat dan tentu saja bisa memberi dampak yang lebih luas lagi bagi masyarakat di sekitar kita. Kami semua pamit, saya Mada Stefania, Bang Adi Efno, yang narasumber dan juga para mentor. Sampai jumpa dalam Big Circle selanjutnya. Big Circle!
Streaming Magnified. Metro TV, knowledge to elevate.